Tinjau lokasi tambang galian C, mobil PJ Wali Kota Sorong dihentikan korban banjir. Jumlah penerbangan di Papua Barat sepanjang bulan Juni 2022 mencapai 2.285 penerbangan. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda, edisi Jumat 2 September 2022. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Susan Mampiopar, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Sejumlah korban banjir di Kelurahan Matalamagi, kilometer 10 Kota Sorong, Papua Barat, menghentikan mobil pejabat wali kota saat melintas menuju ke lokasi tambang galian C yang akan ditutup pasca terjadinya banjir yang menerjang Kota Sorong. Sorong, Papua Barat, Kamis siang, menghadang rombongan penjabat Wali Kota Sorong, George Yarangga dan rombongan yang hendak menutup tambang galian C yang ada di amparan gunung di sekitar kampung tersebut. Dengan membawa sejumlah pamflet dan spanduk, warga kampung Bugis menghentikan mobil penjabat Wali Kota dan mendesaknya untuk mendengarkan keluhan warga yang hingga kini belum bisa membersihkan rumah sendiri lantaran masih tergenang banjir yang terjadi Rabu sore 31 Agustus 2022 kemarin. Warga meminta penjabat Wali Kota Sorong tidak menutup tambang galian C yang selama ini menjadi penyebab terjadinya banjir di lokasi mereka. Namun meminta penjabat Wali Kota melakukan reboisasi untuk menahan terjangan banjir yang terus terjadi. Roman, warga kampung Bugis, berharap pemerintah diminta untuk kembali hijaukan lokasi tambang galian C agar mereka bisa terhindar dari banjir. Hancur Pak, hancur Pak, keping-keping Pak. Barang-barang kami rusak Pak, rumah saya hancur, saya tidak mengurus lagi Pak. Kenapa? Karena pasti akan ada banjir susulan Pak. Kami sangat mengharapkan Pak satu Pak. Kami sudah banyak terima sembako Pak, makanan sudah kami makan Pak. Tapi di lain daripada itu Pak, kami mengharapkan Pak, hijaukan hutan kami kembali Pak. Kami juga orang Papua Pak, Papua cinta alam. Hijaukan tanah kami Pak, hijaukan tanah kami Pak. Hijaukan tanah kami kembali Pak. Melihat aspirasi kami, Kelurahan Malasilen dan Matalamagi, masalah kebanjiran. Ya, hancur-hancuran. Bapak, saya mohon kalau Kelurahan Malasilen, Matalamagi, kalau hujan 2 jam, kapal putih masuk ke ABK kapal. Saya mohon, ya, saya mohon, Bapak Wali Kota dan ditunjukkan kembali. Saat meninjau lokasi penambangan galian C di Gunung Botak, Kelurahan Matalamagi, Kota Sorong, rombongan melihat kerusakan parah di areal hutan lindung yang telah berubah menjadi tambang galian C. Lubang-lubang besar menganga dan sungai menjadi keruh akibat aktivitas penambangan material liar tersebut. Pemda Kota Sorong akan meninjau ulang pemberian sertifikat tanah di areal hutan lindung menjadi lokasi penambangan material berupa pasir secara ilegal. Penjabat Wali Kota Sorong George Yarangga saat meninjau lokasi galian C menjelaskan lokasi pertambangan galian C ini merupakan kawasan hutan lindung, namun ada sejumlah warga sekitar sudah memiliki sertifikat atau izin. Ia menegaskan akan mengecek kembali sertifikat maupun perizinan milik penggali tambang galian C. Meski demikian, jika ditemukan operasionalnya tanpa izin, akan diproses secara hukum. Kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat di sini yang melakukan penggalian di sini. Memang ini kita tahu bahwa ini kawasan hutan lindung ya, tidak ada izin. Tetapi ada yang juga menyampaikan bahwa sudah punya sertifikat. Ya, kita harus cari tahu. Walaupun punya sertifikat, tapi sebenarnya kalau melakukan penggalian ini tanpa izin itu kan pasti ada proses hukum. Ya, jadi memang harus berikan edukasi. Warga kita kadang ada yang mungkin karena untuk masalah ekonomi, mereka juga kadang mungkin tidak tahu tentang regulasi dan sebagainya, mereka lakukan ini. Kita yang harusnya memberikan edukasi yang baik kepada warga supaya mereka tahu bahwa ini tidak boleh.
Dan kalau kita mau melakukan seperti ini harus langkah-langkah apa Pejabat yang Gubernur harus Papua kita Barat Paulus ambil. Waterpau telah menginstruksikan penjabat wali kota Sorong untuk menutup sementara tambang galian C dan memeriksa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan izin penambangan tersebut. Karena setiap hujan lebat, Kampung Bugis dan sejumlah lokasi lain di kota Sorong mendapat banjir kiriman, disertai material pasir dan batu, akibat erosi dari lokasi tambang galian C tersebut. Kelurahan Matalamagi merupakan salah satu lokasi terparah yang terendam banjir dan tanah longsor yang terjadi minggu lalu dan Rabu 31 Agustus 2022 kemarin. Namun lebih dari 1.000 jiwa yang mendiami Kampung Bugis tidak mau mengungsi dengan alasan takut rumah mereka dijarah orang tidak bertanggung jawab. Dari kota Sorong, Michael Jasman melaporkan. Jumlah penerbangan di Papua Barat sepanjang bulan Juni 2022 mencapai 2.285 penerbangan. Jumlah ini mengalami kenaikan 11,30% dibandingkan pada bulan-bulan sebelumnya. Demikian disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik BPS Papua Barat, Maritje Patiwa Elapia mengatakan sepanjang bulan Juni 2022, jumlah penerbangan di Papua Barat mencapai 2.285 penerbangan. Jika dibandingkan pada bulan sebelumnya, hanya 57,48%. Karena sebelumnya wilayah Papua Barat masih terdampak pandemi COVID-19, sehingga mobilisasi penduduk masih sangat terbatas. Namun dibandingkan bulan Maret hingga bulan Juli 2022 terjadi peningkatan mencapai di atas 2.000-an dan ini membantu mendorong ekonomi di Papua Barat pada sektor transportasi. Kemudian untuk jumlah penumpang naik 10,63% atau sebanyak 197.150 orang yang melakukan penerbangan sejak bulan Juli di atas 100%. Di sana terus mengalami peningkatan jumlah penerbangan pada bulan Juni sebanyak 2.285 pesawat atau naik 11,30% bila dibandingkan dengan sebelumnya yang penerbangan hanya jumlah penerbangan naik 57,80% itu secara year-on-year ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan sebelumnya, karena memang kita tahu bersama bahwa kondisi tahun sebelumnya masih COVID-nya juga masih ini ya, untuk mobilisasi penduduknya juga untuk melakukan penerbangan ini juga masih terbatas. Jadi kalau kita bandingkan beberapa bulan Maret sampai Juni di 2022 ini sudah di angka 2.000-an ya, jadi ini juga mendorong ya untuk bisa memicu atau mendorong ekonomi di daerah kita pada sektor transportasi ini. Untuk transportasi terlihat begitu signifikan mengalami deflasi 5,82 dengan andil 0,75. Untuk Manokwari dan Kota Sorong mengalami deflasi. Hal ini dipengaruhi dengan kondisi di wilayah Papua Barat yang sudah mulai normal, harga tiket yang tadinya meningkat dengan adanya tambahan maskapai mendorong harga tiket mengalami penurunan. Transportasi, jadi saya hanya meng-highlight yang mendorong deflasi ini ya. Untuk transportasi ini sangat signifikan ya, mengalami deflasi 5,82 dengan andil 0,75. Baik untuk Manokwari maupun Kota Sorong ini mengalami deflasi ya. Ini kita tahu bersama bahwa kondisi saat ini sudah mulai normal ya, sehingga harga tiket ini juga tadinya luar biasa ya, meningkat harga tiket pesawat. Namun dengan adanya tambahan maskapai juga ini mendorong beberapa harga tiket ya, untuk beberapa rute juga mengalami penurunan. Jadi Bapak Ibu, untuk angkutan udara ini ada memang beberapa tarif penerimaan negara bukan pajak PNBP dari Direktorat Jenderal Perhubungan dengan catatan Rp5 terhadap jasa penyewaan. Ini untuk penampakan dan penyimpanan pesawat udara ya, yang berlaku di bandar udara. Ini juga ada regulasi yang mengatur ini, yang
kemungkinan juga mempengaruhi harga tiket pada kelompok pengeluaran angkutan udara ini. Pada bulan Agustus 2022, kelompok ini memberikan andil sumbangan inflasi sebesar 0,1205%, yaitu kelompok yang mengalami deflasi, yaitu subkelompok makanan sebesar 0,79%, sedangkan subkelompok yang mengalami inflasi, yaitu minuman yang tidak beralkohol sebesar 3,65%. Subkelompok minuman beralkohol sebesar 0,59% dan kelompok rokok dan tembakau sebesar 0,50%. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Sekda Papua Barat Nathaniel D. Mandachan berpesan, aparatur sipil negara harus siap ditempatkan di mana saja dan mengucap syukur dengan jabatan yang dipercayakan di Provinsi Papua Barat. Sekretaris Daerah Papua Barat Nathaniel D. Mandachan pada apel gabungan Jumat 2 September 2022. Ia mengatakan bulan November nanti ia akan mengakhiri masa jabatan sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat. Namun ia masih dipercayakan untuk menjadi penjabat fungsional yang berada di Inspektorat Provinsi Papua Barat dan dalam waktu dekat akan dilantik oleh penjabat Gubernur Papua Barat. Pesan penting yang disampaikan pegawai yang mengikuti apel itu tanda bahwa saudara adalah orang yang disiplin sehingga kewajiban harus kita laksanakan, baru hak kita pasti akan diberikan. Kalaupun yang lain tidak apel, serta tetap apel saja. Apel, tandanya bahwa saudara ini disiplin terhadap diri sendiri, tidak kepada siapa-siapa. Memahami, mengerti bahwa saya memang ini jadi pegawai kok. Jadi kalau aturan kepegawaian, aturan pemerintah, apel itu jam sekian tetap datang. Laksanakan dulu kewajiban, baru hak diberikan. Hal lain yang disampaikan adalah setiap pegawai harus bekerja sesuai dengan tugas yang sudah diberikan. Ditegaskan apapun yang terjadi harus mengucap syukur. Kalau kita banyak pikiran nanti akan berdampak pada kesehatan kita. Kita jaga diri kita dan juga keluarga. Langsung kerja sesuai dengan posisinya. Pejabat Kepala Eselon 2, Eselon 3, Eselon 4, apapun yang terjadi, syukuri. Jangan muka sedih. Ya. Syukuri saja supaya sehat. Kalau lupa sedih nanti sakit. Iya kan? Siap. Termasuk Pak Tuan. Ya. Syukuri saja ya. Karena seperti saya sampaikan kemarin-kemarin, roda itu kan tetap di tengah, di atas, ada di bawah. Dan mungkin dia tetap di bawah. Waktu dia tak ada di tengah, kembali lagi di atas. Sampai nanti pensiun. Jaga diri masing-masing. Hidup itu ada di tangan Tuhan, tetapi manusia ikut mengaturnya. Makan yang lemak terus serang, setelah berakhir segala rencana baik. Jadi masing-masing jaga diri, termasuk keluarga. Sekda juga mengatakan harus jaga kekompakan dalam menjalankan program-program yang ada di setiap perangkat daerah untuk melayani masyarakat di Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, dokumen APBD perubahan tahun 2022 akan diserahkan Senin 5 September 2022 kepada DPR Papua Barat untuk dibahas dalam sidang paripurna DPR Papua Barat. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Papua Barat Nathaniel D. Mandachan ditemui usai memimpin apel gabungan Jumat 2 September 2022 terkait dengan materi pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah perubahan tahun 2022. Dinyatakan sudah rampung dan siap untuk dibahas dalam sidang paripurna DPR Papua Barat. Untuk waktu pembahasan, Sekda Nathaniel D. Mandachan mengatakan akan dilaksanakan Senin 5 September 2022 untuk penyerahan dokumen APBD tahun 2022 kepada anggota DPR Papua Barat agar dibahas dalam sidang paripurna DPR Papua Barat dan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Hari ini ya. Pembahasan ini ya, berarti melalui sidang ini Bapak paripurna. Lewat sidang ya. Ya, sidang. Kemarin kan saya bilang itu kan bilang toh. Kita berharap buka arsip baru, berharap untuk lewat
keputusan gubernur saja. Karena toh yang dibicarakan juga hanya pergeseran saja, beberapa kegiatan yang belum, kemudian hal-hal tertentu yang merupakan kebijakan kepala daerah, sehingga cukup saja pergeseran. Tetapi kalau sudah jalan hari ini sesuai agenda, ya kita ikuti. Berarti melalui sidang Bapak ya? Ya, melalui sidang. Materi sudah sampai di DPR Pak? Sudah ya? Senin, hari Senin. Senin kemarin kan Pak? Senin. Ya. Hari ini kan hari apa? Jumat. Ya, kita bicara hari ini, berarti Senin bukan Senin kemarin. Untuk pembahasan anggaran APBD perubahan, pembahasan yang dilakukan terkait dengan pergeseran beberapa kegiatan yang belum terlaksana dan juga hal-hal tertentu yang merupakan kebijakan kepala daerah. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Balai Besar Pengembangan SDM dan Penelitian BBPSDMP Kominfo Makassar menyampaikan bahwa literasi adalah sebuah dasar utama mengangkat ekonomi digital di Papua Barat di era saat ini. Kepala Balai Besar Pengembangan SDM dan Penelitian Kominfo Makassar, Agung Arimurti, dalam wawancaranya mengatakan, sudah saatnya literasi adalah sebuah dasar bagaimana kita memahami dan bisa eksis mengangkat pertarungan dalam era digital. Karena tanpa literasi, masyarakat akan semakin tertinggal, bahkan tereksploitasi dengan digital yang diciptakan oleh negara-negara asing. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo mengadakan program digital. Saat ini terdapat 3 layer dalam pengembangan SDM, yaitu yang pertama tentang literasi digital, kompetensi digital, dan digital bagi yang ahli. Di mana Kominfo mengadakan pelatihan literasi di 34 provinsi dengan target 1,5 juta orang dapat mengenal digital dengan baik. Literasi adalah sebuah dasar untuk bagaimana kita memahami, bisa eksis dan bisa memenangkan pertarungan dalam lanskap digital. Tanpa literasi kita akan tertinggal, bahkan tereksploitasi dengan teknologi-teknologi digital yang diciptakan oleh negara-negara asing. Nah, untuk itu Kementerian Kominfo mengadakan program yang dinamakan Digital Talent Scholarship. Kita mempunyai 3 layer atau 3 staging dalam pengembangan SDM. Yang staging pertama adalah tentang literasi digital. Staging kedua tentang kompetensi digital. Staging ketiga tentang digital expert atau digital bagi yang ahli. Nah, untuk literasi digital, Kementerian Kominfo itu mengadakan apa yang dinamakan pelatihan literasi. Dan sampai saat ini dilakukan di sekitar di 34 provinsi ya, dengan target sekitar 1,5 juta orang. Nah, di Papua Barat, mungkin ini belum belum saatnya dilakukan ya, karena menunggu kalender dari kegiatan. Jadi kami akan melakukan literasi karena literasi ini penting untuk bisa ya setidaknya ya untuk menyiapkan masyarakat supaya dia paham bagaimana melakukan budaya digital. Untuk percepatan digital di Papua Barat pada semester 2, maka sejak bulan Juni hingga Desember 2022, pihaknya menfokuskan di Papua Barat, Provinsi Papua dan Nusa Tenggara Timur, supaya ketiga provinsi ini dapat mengejar ketertinggalan dengan daerah lainnya dalam meningkatkan SDM khususnya digital. Tentang percepatan pembangunan di Papua, maka untuk semester 2 ini, bulan Juni sampai Desember, kami memfokuskan di Papua Barat, Papua, dan di Nusa Tenggara Timur. Karena itu yang kami prioritaskan ya, supaya teman-teman di 3 provinsi ini ya, dapat mengejar ketertinggalannya, khususnya dalam ekonomi digital dengan provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia. Kami yakin bahwa potensi yang ada di Papua Barat itu cukup tinggi, jadi untuk mengejar ketertinggalan itu tidak terlalu susah. Tinggal bagaimana kita memberikan pelatihan dan pengembangan untuk SDM khususnya digital dan berfokus kepada digital entrepreneurship. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Jumat 2 September 2022. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Mampioper pamit undur diri dari hadapan Anda.
Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.